godaan sebagai orang yang ada di dalam pengurusan pemilu ini kan besar sekali begitu ya Bapak ya. Kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, saya ingin bertanya ke Bapak, pernah tidak sih Pak digoda begitu untuk hal-hal yang mungkin untuk memuluskan dan sebagainya? Karena sudah pertanyaan pribadi. Halo Tribuners, hari ini bersama dengan saya Nila Yerdah dan kita dalam acara podcast Tribun News. Cukup spesial juga pembicaraan yang akan kita bahas kali ini karena memang dari sekarang sih sampai nanti di 2024 rasanya ramai sekali soal rencana pemilu serentak 2024 yang akan menjadi hajat yang cukup besar juga untuk masyarakat Indonesia. Bersama dengan saya kali ini ada yang pastinya bisa banget dan juga kompeten untuk membahas hal ini. Ada Bapak Minarso, beliau adalah Ketua KPU Sragen. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Nila. Bagaimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan salam untuk para pemirsa Tribun News. Betul, Pak Minarso ini Ketua KPU Sragen. Berarti memang dari sekarang sudah mulai sibuk ya Pak ya untuk mempersiapkan pemilu 2024. Mungkin sebelum kita membahas panjang lebar Bapak soal pemilu 2024, mungkin bisa digambarkan terlebih dahulu begitu ya kan, rasanya kalau misalnya kita membahas pemilu saja tapi tidak tahu nih asal usulnya pemilu seperti apa, sejarah pemilu seperti apa, kan pasti agak kurang begitu. Boleh dong Bapak dijelaskan dulu pemilu itu sejak kapan adanya, kemudian masuk ke Indonesia itu dari kapan? Ya, terima kasih Mbak Nila. Begini Mbak ya, secara sederhana ada gambaran bahwa antara pemilu dan demokrasi itu ya seperti uang koin logam itu. Jadi di sisi satu demokrasi, sisi satunya adalah pemilu. Artinya dua-duanya selalu ada bersamaan dan tidak bisa saling dipisahkan begitu. Jadi realnya bahwa demokrasi itu sebenarnya juga merupakan naluri dari kehidupan manusia itu sendiri, di mana suatu tempat itu butuh penghargaan, yang mana penghargaan manusia itu juga diperoleh dari manusia lain karena dirinya juga menghargai manusia lain. Dan sejarahnya itu kalau kita baca referensi itu sudah sejak zaman dahulu, tahun-tahun sebelum Masehi di negara Yunani sana Mbak, seperti itu. Oh, awal mulanya dari Yunani. Itu, ya. Oke. Kemudian masuknya ke Indonesia, pertama kali diadakan pemilu di Indonesia juga bisa dijelaskan dong Pak Minarso? Ya begini, jadi kita kalau mau paham ke sesuatu itu adalah harus paham tentang jati diri kita sendiri. Kalau dulu ada seorang filsuf yang terkenal namanya Socrates itu memang pernah berkata, jadi kalau Anda ingin sukses, ingin maju itu pertama adalah kenalilah dirimu sendiri. Maksudnya siapa? Kita, bangsa Indonesia, semuanya tanpa terkecuali idealnya adalah mengenal diri kita, yaitu sebagai bangsa Indonesia. Siapa tuh bangsa Indonesia itu? Oh, ternyata sejarahnya bahwa Indonesia itu secara resmi ada itu kan baru tahun 1945 ketika dideklar adanya kemerdekaan. Terlebih lagi ada awalan sedikit bahwa Indonesia ada itu bersamaan adanya Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, mari kita sejenak bersama belajar siapa tuh diri kita bangsa Indonesia itu. Oh, bangsa Indonesia itu ternyata dulunya adalah merupakan kerajaan-kerajaan yang ketika waktu itu di Sumatera, di ujung Aceh sana ada kerajaan Aceh contohnya, di Palembang ada Sriwijaya, di Jawa ada Mataram, ada Demak, kemudian di Kalimantan ada kerajaan Kutai ya.
kemudian di Sulawesi sana juga ada kerajaan Goa, di Bali ada kerajaan dan sebagainya. Oh ternyata kehidupan nenek moyang kita itu adalah berupa kerajaan-kerajaan yang notabene bahwa kepala negara, artinya kepala kerajaannya adalah seorang raja yang pemilihannya atau siapa yang berhak memimpin kerajaan ternyata adalah dengan cara turun temurun. Jadi raja menurunkan anak laki, anak lakinya menjadi raja. Nah, setelah Indonesia merdeka, ternyata atas kesepakatan para pendiri bangsa bahwa mereka beliau sepakat setelah bisa melepaskan diri dari penjajah, baik itu Belanda, kemudian Jepang dan sebagainya, ternyata sepakat membentuk sebuah negara republik yang ternyata bahwa sistem pemerintahnya adalah menganut sistem demokrasi. Kira-kira begitu. Ya. Dari sistem demokrasi yang ada di Indonesia kemudian lahirlah pemilu juga ya Bapak ya. Oke. Kalau di pemilu sendiri Pak Minarso, ini kan juga yang tadi sempat Bapak katakan erat juga kan kaitannya dengan demokrasi, yang mana kayak seperti sisi mata uang yang saling berdampingan. Kalau misalnya bukti nyata antara pemilu dan juga demokrasi itu, kalau ada contoh simpelnya seperti apa sih Pak? Ya, memang kita membuat contoh itu kan harus real dan sebenarnya sederhana ya. Tolong misalnya gini Mbak Nila ya. Mbak Nila punya KTP kan? Itu yang menerbitkan siapa? Pemerintah. Dalam hal ini kalau di kabupaten namanya kan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu mestinya ada seorang kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mbak Nila tahu nggak siapa itu yang berwenang mengangkat atau menjadikan seseorang menjadi kepala Dinas Kependudukan? Ya, harus tahu juga kan? Oh iya. Iya, ternyata itu adalah yang berwenang adalah seorang bupati. Nah, seseorang untuk bisa menjadi bupati ternyata harus melalui pemilihan, pemilu, tetapi khusus memilih seorang bupati. Maka adanya KTP yang dicetak di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, yang di situ penanggung jawabnya adalah seorang kepala dinasnya yang notabene dia adalah pejabat yang ditunjuk, yang diberi tugas oleh seorang bupati. Itu berarti kan ada rentetannya. Iya. Kalau sampai nggak ada bupatinya, berarti siapa dong yang memilih? Yang milih apa itu kepala catatan sipilnya? Atau mungkin yang lebih menasional ya. Itu misalnya begini, ini kan baru musim ya ibadah haji ya. Sebagai lembaga atau pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan ibadah haji kan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Agama. Iya. Siapa yang memilih menteri? Dari presiden. Siapa yang memilih Menteri Agama? Presiden juga. Siapa itu presiden? Presiden adalah warga negara Indonesia yang karena proses politik melalui partai politik sebagai peserta pemilu dipilih lewat pemilihan umum. Itulah pentingnya pemilihan umum. Kira-kira dua contoh itu. Iya, karena memang dari pusat sampai ke bawah-bawah sampai siper karena KTP ini juga harus tetap ada yang memilih ya, Pak Minarso ya. Oke. Kemudian di 2024 begitu ya Pak ya, yang memang akan diselenggarakan pemilu. Boleh dong dijelaskan Bapak, di 2024 nanti berarti selain presiden dan wakil presiden ya, apa saja yang akan dipilih oleh rakyat? Ya, nanti tepatnya pada tanggal 14 Februari tahun 2024 kita bangsa Indonesia akan punya serangkaian proses demokrasi namanya pemilu, yaitu untuk memilih 5 pemilihan. Itu adalah persis pemilu tahun 2019 karena undang-undangnya sama, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Maka dulu pemilihannya 5, ini pun kali ini tahun 2024 kita akan memilih 5 pemilihan, yaitu memilih presiden, wakil presiden, memilih DPR RI yang lebih dikenal orang itu DPR pusat, kemudian memilih anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah,
kemudian akan memilih anggota DPRD provinsi, dan yang kelima adalah memilih anggota DPRD kabupaten atau kota. Ya, akan memilih 5 pemilihan. Ada 5 pemilihan dan sama seperti di 2019. Iya, jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Ya. Boleh dong kita sedikit kilas balik ke belakang ya, Bapak ya, di 2019. Ini kan juga sama-sama hajat besar juga, sama-sama memilih 5 elemen begitu. Pada saat itu kendalanya yang paling terasa ada tidak sih Pak di 2019? Ya, ada Mbak. Jadi kita sebagai penyelenggara di kabupaten kota, begitu proses pemilu selesai, kita sudah melakukan namanya rekap penghitungan apa saja, tak terkecuali adalah adanya kendala, bahkan adanya masalah ketika pemilu 2019, yaitu macam-macam ya, karena di situ ada beberapa elemen, misalnya ada kesulitan, ada masalah mengenai daftar pemilih. Di antaranya adalah ada orang sebenarnya terdaftar menjadi pemilih, ternyata dia tidak menggunakan hak pilih. Ini pun juga sudah menjadikan tanda tanya kita ya. Kenapa punya hak pilih sudah terdaftar tetapi tidak digunakan. Itu, atau mungkin di dalam hal logistik katakanlah. Kemarin itu sampai ada logistik yang namanya surat suara itu datangnya sudah begitu dekat dengan hari pencoblosan. Karena terlalu dekat, maka otomatis menjadikan kita ya sedikit kewalahan atau harus kerja ekstra keras. Sehingga proses peliwatan surat suara, proses distribusi ke kecamatan, ke desa, sampai ke TPS pun kala itu ada yang mengalami artinya begitu limited time-nya itu betul-betul pernah terjadi. Dan ada lagi misalnya begini, pemilu 2019 itu kita di Kabupaten Sragen melibatkan lebih dari 31.000 pekerja yang notabene itu adalah badan ad hoc. Di tingkat kecamatan kita punya 5 tambah 3 dikali 20. Desa kita di Sragen ada 228 desa. Ditambah KPPS, ditambah Linmas, sehingga jumlahnya adalah lebih dari 31 personil petugas pemilu yang disebut ad hoc. Ya, namanya manusiawi Mbak ya. 31 orang, seandainya dalam tanda petik ada satu saja yang mungkin belum tahu, mungkin lupa, bisa juga sengaja lah, namanya orang. Ada aturan bahwa seorang penyelenggara pemilu harus netral, tidak boleh bekerja sama menguntungkan salah satu peserta pemilu. Dan pernah kala itu Bawaslu Kabupaten Sragen memberikan rekomendasi kepada KPU bahwa ada seorang petugas KPPS ternyata dia tidak netral. Itu adalah masalah yang betul-betul terjadi. Ya, diantaranya itu di 2019. Ya, 2019. Oke. Nah, ini hal serupa juga nanti pemilihannya akan ada di 2024 begitu ya Pak ya. Kalau sekarang kemungkinan tantangannya yang akan dihadapi sudahkah terbayang kira-kira seperti apa? Ya, saya kira karena undang-undangnya sama, kemudian secara umum pesertanya pemilu juga hampir sama. Namanya tantangan, ada yang menamakan masalah, itu juga tidak bergeser jauh lah. Tetapi dari pemilu ke pemilu sudah senantiasa kita eliminir, kita kurangi. Ya, harapannya sih semua pihak yang terkait dengan pemilu, kami sebagai jajaran penyelenggara juga semakin bisa menepati integritas kami sebagai penyelenggara pemilu, termasuk badan ad hoc kita. Seandainya kemarin-kemarin ada yang maaf dalam tanda petik nakal ya, lirak-lirik sama parpol, sama peserta, harapannya betul-betul netral.
kepada pihak kita sampaikan sebagai penyedia logistik adanya surat suara, adanya bilik suara. Ya harapannya perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan KPU betul-betul bisa menepati janji sehingga seluruh logistik bisa sampai di sasaran yang kita rencanakan itu adalah on time. Tak terkecuali masyarakat lah mesti. Kita butuh dukungan tak terkecuali dari masyarakat. Dukungannya apa? Masyarakat itu kita harapkan tidak hanya sekedar datang ke TPS untuk mencoblos, tidak. Tetapi mereka juga kita harapkan menjadi pengawas sukarela. Sehingga yang mengawasi TPS itu tidak hanya sekedar saksi parpol, tidak sekedar itu pengawas TPS, tetapi harapannya masyarakat juga mengawasi langsung di TPS, dan manakala ada pelanggaran, ada kecurangan yang melanggar peraturan dan undang-undang pemilu, maka masyarakat pun bisa menyampaikan langsung di tempat pemungutan suara. Harapannya seperti itu. Dari 2019 sudah ada pengalaman begitu ya, Bapak ya. Jadi di 2024 semoga kendala-kendalanya sudah bisa diselesaikan dan tidak terjadi lagi di 2024. Godaan tadi Bapak sempat mengatakan bahwa godaan sebagai orang yang ada di dalam pengurusan pemilu ini kan besar sekali begitu ya Bapak ya. Kalau misalnya dari Bapak sendiri nih, saya ingin bertanya ke Bapak, pernah tidak sih Pak digoda begitu untuk hal-hal yang mungkin untuk memuluskan dan sebagainya? Ya terima kasih, itu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Artinya penting bagi penyelenggara, penting bagi masyarakat. Ini karena sudah pertanyaan pribadi, pernah nggak ya digoda ya, misalnya lah seorang caleg atau calon bupati ya, misalnya menggoda kita lah, menawari apa, fasilitas apa ya. Saya menyatakan bangga hingga detik ini saya yang notabene sekarang menjadi ketua KPU Kabupaten Sragen, belum pernah ada seorang peserta pemilu pun yang menawarkan kepada diri saya sesuatu, apalagi namanya materi, uang, fasilitas apa, ya kita syukuri. Alhamdulillah belum ada. Dan jangan sampai ada begitu ya Pak ya. Harapan kita begitu, tidak ada yang menawari. Jangan sampai ada yang menawari. Oke. Kemudian masih soal persiapan di 2024. Mungkin bisa digambarkan dulu Pak Minarso, ini tahapan pemilu kan cukup panjang begitu ya. Ini tahapannya sudah dimulai dari tanggal berapa, kemudian nanti kan final di Februari. Itu tahapannya sepanjang apa? Menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa selambat-lambatnya tahapan pemilu itu kan 20 bulan. Maka kemarin KPU RI tepat pada tanggal 14 Juni 2022, berarti 20 bulan persis menjelang 14 Februari sudah meluncurkan tahapan pemilu. Artinya itu sudah kita deklarasikan, itu sudah start, dan semua pihak, berlebih-lebih kami sebagai penyelenggara harus segera running untuk memenuhi target-target. Di antaranya sebenarnya sudah dimulai. Di KPU itu ada tahapan yang namanya daftar pemilih berkelanjutan. Itu sudah sejak selesainya pemilu yang terakhir ini sudah dilaksanakan namanya daftar pemilih berkelanjutan. Artinya gini, daftar pemilih itu kan paling banyak diperhatikan oleh peserta pemilu, oleh pemerintah. Tidak hanya diperhatikan, juga paling banyak dicari. Karena dengan tahu ya, daftar pemilih tetapnya berapa sih? Seorang calon harus segera memetakan di kecamatan A berapa puluh ribu, kecamatan B berapa puluh ribu. Kalau saya mencalonkan diri di satu dapil ini, berarti daftar pemilih tetapnya sekian puluh ribu. Saya harus berebut
dengan caleg-caleg yang lain ya. Nah, mereka sudah mengincar itu, Mbak. Maka daftar pemilih tetap itu akan menjadi sesuatu yang paling harga pertama, paling berharga, yang sangat penting, yang diminati oleh para calon peserta pemilu. Maka kami di Sragen pun sudah memulai namanya daftar pemilih berkelanjutan. Ini sudah daftar pemilih, sudah kita hitung ya per periode, ada yang per bulan, ada yang per semester. Untuk apa? Setidak-tidaknya untuk mengetahui dua hal penting. Satu, ada penduduk yang per tanggal hari ini sebenarnya kemarin belum masuk 17 tahun, tetapi ternyata hari ini sudah masuk umur 17 tahun atau sudah menikah, maka mereka sudah sah menjadi DPT. Atau kita juga kerjasama dengan stakeholder terkait, dengan kepolisian, dengan TNI. Untuk apa? Kemarin seorang anggota TNI, polisi masih aktif berdinas. Mereka kan tidak punya hak pilih. Tetapi hari ini adalah mereka pensiun, mereka resign dari anggota TNI, dari anggota Polri. Maka tertanggal itu juga ketika seseorang pensiun dari polisi, dari TNI, maka mereka sudah menjadi warga sipil, sehingga mereka punya hak pilih. Lah ini setiap periode KPU Sragen selalu mengundang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, TNI, Polri untuk bergabung. Kita berkoordinasi berapa ya anggota TNI Polri yang pensiun. Oh ini sekian Pak, ini tambah ada bulan ini 6 orang. Oh anggota pemuda remaja kemarin sebenarnya warga sipil. Oh ternyata ada 5 orang menjadi tentara, 5 orang menjadi anggota polisi. Kemarin mereka punya hak pilih, dengan adanya dapat SK sebagai anggota TNI Polri, maka hak pilihnya otomatis sudah hilang. Itu selalu kita koordinasikan. Itu baru soal daftar pemilih atau namanya daftar pemilih berkelanjutan. Ini bisa mulai, termasuk gini, gudang logistik pemilu itu kan sangat banyak ya, maka kita harus mencari gedung-gedung mana di Kabupaten Sragen yang bisa kita pakai ya untuk menyimpan logistik yang demikian banyak. Ini sudah berproses Mbak, termasuk sosialisasi ke stakeholder, ke tempat-tempat kerumunan orang banyak. Saat ini KPU Sragen sudah sudah melancarkan ya aksi di lapangan untuk sosialisasi. Kira-kira seperti itu. Sosialisasi sudah, kemudian untuk daftar pemilih juga sudah, begitu ya. Kalau daftar pemilih tetap sendiri Bapak, yang mungkin sudah tadi yang berkelanjutan dan yang akan itu syaratnya agar bisa menjadi daftar pemilih tetap itu seperti apa? Syarat pemilih tetap yang paling sederhana sebenarnya hanya satu, adalah warga negara Indonesia. Kalau di Sragen juga warga negara atau penduduk Sragen yang sudah berumur 17 tahun pada hari pencoblosan atau belum 17 tahun tetapi sudah menikah. Artinya pernah menikah. Hingga umur 16 tahun kalau ternyata sudah nikah ya mereka punya hak pilih. Atau nikah kemudian 5 bulan cerai misalnya, ya mereka tetap punya hak pilih walaupun belum berusia 17 tahun. Karena pernah menikah. Itu. Oke, 17 tahun atau yang pernah menikah. Begitu. Oke, itu bisa menjadi daftar pemilih tetap. Kalau di Sragen sendiri Bapak sudah dipetakan belum sih rata-rata usia berapa yang jadi pemilih di sana? Ya, itu kalau masalah rata-rata kita belum mencermati ke sana. Tetapi pemilih pemula itu peningkatannya relatif banyak ya, yang istilahnya pemilih milenial. Iya, betul. Maka hari-hari ini kita juga sudah bekerja sama dengan sekolah-sekolah di tingkat SLTA, baik itu sekolah negeri, swasta, termasuk di dalamnya adalah sekolah-sekolah di Kementerian Agama, ada MA ya. Itu sudah berproses dan sudah ada beberapa yang kita datangi untuk kita adakan
sosialisasi tentang betapa pentingnya arti pemilu tadi. Ya. Oke, di milenial juga lumayan banyak Iya, ya kalau di lumayan Sragen ya banyak. Bapak ya. Ini kalau ngomong soal pemilu ya Pak ya, terkadang ada yang sebegitu tertarik untuk wah akan ada pemilu, aku akan memilih siapa yang menjadi calon pilihan begitu. Ya. Tapi ada juga beberapa orang yang mungkin berpikirnya agak ribet soalnya harus datang ke sana, harus begini, harus begitu kan, yang rentetannya juga panjang. Ya. Kalau menurut Bapak sendiri, apakah akan ada opsi lain di 2024 untuk proses pemilihannya Pak, atau masih dengan cara yang sama seperti 2019? Dikarenakan undang-undangnya sama Mbak ya, maka dipastikan secara umum bahwa pemilu 2024 nanti pun sama. Hanya semuanya menjadi tantangan ya. Karena catatan kita, walaupun saya tidak pegang angkanya, yang paling banyak kenapa sih ada daftar pemilih yang tidak hadir ke TPS pada hari H? Oh ternyata mereka adalah warga negara tetangga kita yang notabene pada hari H itu mereka sedang bekerja rantau di luar daerah, sehingga barangkali keterbatasan non finansial mereka tidak pulang ke kampung. Walaupun tidak pulang ke kampung, mereka juga tidak aktif ikut mencoblos di tempat mereka ada di luar kota dan sebagainya. Itu adalah kenyataannya Mbak, seperti itu. Karena tidak bisa pulang, alasan yang paling besar ya Pak ya. Padahal sebenarnya kalau misalnya memilih tidak di tempat asalnya, tapi di tempat misalnya domisili sementaranya bisa ya Pak ya? Oh bisa, tetapi ada catatan-catatan ya. Katakanlah misalnya begini, ada mahasiswa dari Manado katakanlah ya, mereka kuliah di Solo, ya mereka bisa, atau mereka kuliah di Sragen lah, karena kita bicara sedikit di Sragen ya, mereka bisa mencoblos di Sragen, tetapi ada catatan, karena dia bukan orang Sragen, maka dia tidak berhak memilih calon DPRD Kabupaten Sragen. Oh ya. Karena dia bukan orang Jawa Tengah, karena orang Manado ya, maka otomatis dia tidak punya hak untuk memilih calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Karena dapil pemilihan DPD di Jawa Tengah itu tidak satu paket satu daerah pemilihan dengan Manado, otomatis mereka orang Manado yang di Sragen tidak punya hak milih anggota DPD. Nah, termasuk dia juga tidak punya hak untuk memilih calon anggota DPR RI atau DPR pusat. Kenapa? Karena DPR RI di Sragen itu adalah untuk wilayah Sragen, Karanganyar, Wonogiri. Lah, berarti dia harus milih apa? Orang Manado kuliah di Sragen, kenapa bisa milih ke Sragen? Boleh milih. Ternyata dia adalah warga negara Indonesia. Dia punya hak satu, yaitu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Seperti itu. Tetap ada opsi untuk bisa ikut ke pemilu 2024 ya Pak ya, untuk memilih presiden dan wakil presiden. Kalau soal elektronik Bapak, misalnya e-vote begitu kan, itu juga ada beberapa orang yang mungkin di era modern zaman sekarang kan, kenapa tidak e-vote aja, kan sudah dimudahkan, ada gadget, teknologi dan sebagainya. Memungkinkan tidak sih Pak? Pertanyaan soal memungkinkan, jawabannya harus pasti sangat-sangat memungkinkan. Kalau pertanyaan memungkinkan loh ya. Tetapi harus kita tahu bahwa namanya pemilu itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sepanjang peraturan perundang-undangan mengamanatkan itu, maka kita sebagai penyelenggara ya wajib untuk melaksanakan ke sana. Nah, sekarang gini, karena undang-undang kepemiluan di Indonesia masih menggunakan pemilihan manual, datang langsung ke TPS, ke bilik suara, harus dengan cara memilih mencoblos, maka yang bisa kita lakukan juga tetap dengan cara mencoblos tersebut. Lah, masalah ke depan suatu hari entah tahun berapa ya, ternyata para pemikir bangsa di DPR, di pemerintah ternyata kok mengubah undang-undangnya tentang mekanisme pemilu, ternyata harus menggunakan e-vote atau pemilihan elektronik, ya
why not kan begitu Yes. ya. Kita pun harus wajib mengikuti peraturan perundang-undangnya. Tinggal kita ikut undang-undangnya apa gitu aja. Oke, kalau di negara lain mungkin ya Bapak ya, atau di negara-negara yang memang sudah mengikuti pemilu gitu, ada tidak sih yang menggunakan e-vote kemudian berhasilkah atau kemudian tidak jadi digunakan? Adakah kejadian seperti itu? Saya pernah membaca beberapa referensi, memang di negara-negara lain, misalnya di Eropa sana pernah ada negara yang mempraktekkan e-vote, tetapi soal terselenggaranya lancar, tetapi lagi-lagi sebenarnya teknologinya sudah mendukung, tetapi yang paling sulit ternyata adalah trust terhadap adanya e-vote itu sendiri. Jadi bayang-bayang di masyarakat itu apa? Takut nanti ada manipulasi di sistemnya, takutlah manipulasi tentang hasilnya yang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga wah, saya kok nggak percaya, itu ternyata ada. Ya seperti itu ya. Masyarakat banyak seperti itu. Masalahnya di kepercayaannya ya, kepercayaan. Bapak ya. Oke, itulah kenapa di Indonesia masih mengikuti sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Baik, begitu. Kemudian kalau misalnya untuk pemilih sendiri ini kan ada macam-macam ya Bapak ya. Mungkin ada yang sudah lansia, kemudian ada yang mereka adalah disabilitas begitu. Kalau di TPS kita ngobrolnya di Sragen sendiri deh Bapak. Apakah memang dikhususkan kesiapannya untuk orang-orang pemilih yang disabilitas atau mungkin lansia dan sebagainya? Ya, undang-undang mengamanatkan itu, dan itu sudah diatur di peraturan KPU juga, bahwa salah satu bentuk pembuatan TPS diantaranya harus memenuhi syarat namanya TPS ramah disabilitas. Artinya kaum disabilitas, saudara-saudara kita yang punya keterbatasan fisik lah, itu bisa masuk ke TPS dengan alami, dengan nyaman. Contoh real bahwa TPS, misalnya ada saudara kita yang keterbatasan misalnya kaki, mereka harus menggunakan kursi roda, maka jalur untuk masuk ke TPS itu pun harus landai, tidak boleh ada tangga sehingga menyulitkan bagi kaum disabilitas untuk ikut mencoblos. Itu yang sangat sederhana tetapi mengena, dan itu adalah salah satu syarat TPS itu dibuat harus ramah disabilitas. Oke, seperti itu. Memang sudah ada peraturannya untuk ramah disabilitas. Di disabilitas. 2019 Peminarso kalau di Sragen, kalau misalnya kita lihat di Indonesia saja deh, itu kan banyak ya TPS yang kemudian didesain sedemikian rupa, kemudian dihias yang macam-macam yang bagus begitu untuk menggait para pemilih agar datang ke TPS. Kalau di Sragen sendiri ada tidak yang TPS memang dari panitianya mendesain atau bikin hiburan lah di sana? Kearifan lokal berbicara banyak. Artinya ada ya, bahwa pemilu itu sebenarnya kan sudah ada penyelenggaranya yang notabene kawan-kawan kita di tingkat TPS, di tingkat KPPS itu sudah ada namanya uang kehormatan. Tapi ternyata banyak dukungan masyarakat itu yang luar biasa. Contoh, ada suatu masyarakat yang ternyata masyarakat itu sangat dermawan. Apa itu? Seluruh orang yang datang, tak peduli itu pemilih, penyelenggara pemilu, dari pengawas, media yang datang, ternyata itu boso Jawane digaweke panganan, direkak-rekake. Itu sumbernya bukan dari uang pemilu, tapi dari masyarakat. Itu pernah kita temui, hingga masyarakat berkumpul dari satu, pagi sarapan di situ, siang makan siang di situ, hingga masyarakat tertarik untuk ikut nyoblos. Ada lagi, saya kemarin pernah menemukan daya tarik yang luar biasa yang dikenal, yaitu namanya TPS Srikandi. Ya, dimana 7 orang anggota KPPS itu semuanya adalah kaum perempuan. Ya, ternyata mereka menjadi daya tarik tersendiri, bentuk kreativitas. Itu yang sangat sederhana.
ada lagi suatu TPS yang diberi katakanlah namanya hiasan-hiasan tertentu sehingga masyarakat itu ya bisa datang ke TPS. Bahkan pernah ada masyarakat itu diberi namanya door prize. Sehingga siapa datang ke TPS mengambil undian, ternyata ada yang disediakan hadiahnya TV. Itu bukan uang pemilu, tetapi dari para masyarakat itu berembuk menyediakan door prize. Ada lagi yang sangat lucu itu, apa itu? Hadiahnya ayam jago. Wah, itu mengambil siapa datang berhak mengambil undian untuk door prize. Itulah kenyataan kearifan lokal masyarakat. Ya. Ada banyak cara ya, tidak hanya dari panitia saja ya pemilihan saya, tapi datang dari masyarakat. Seperti itu. Yang ingin pemilu berjalan dengan lancar. Nah, mungkin ada tips Bapak untuk di era milenial ini, begitu kan banyak juga yang informasi di media sosial tentang pemilu, yang kemudian ada narasi yang mungkin negatif begitu ya, tidak usahlah mencoblos, tidak usahlah datang ke pemilu karena bla 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 bla. Ada tidak tips yang mungkin bisa disampaikan ke Tribuners agar tidak termakan hoax dan provokasi yang beredar di media sosial? Ya, masalah image masyarakat kepada pemilu itu dari dulu, sejak perjalanan Indonesia ada tahun 55 di Orde Lama, sekali pemilu, kemudian 6 pemilu di masa Orde Baru, dan 6 kali pemilu di era reformasi. Dan ingat, pemilu kali ini adalah akan menjadi pemilu yang ke-13 buat bangsa Indonesia. Namanya ada kekurang percayaan kepada penyelenggara pemilu, kepada demokrasi, yaitu saya kira manusiawi, dan kita semuanya berlebih-lebih kami para penyelenggara itu harus bangkit membuktikan bahwa image dari masyarakat bahwa demokrasi itu tidak baik, bahwa pemilu itu tidak jurdil, tidak luber dan jurdil, itu akan terpatahkan dengan sendirinya. Termasuk tadi untuk kaum milenial ya, bagi saya triknya ya banyaklah agar mereka tertarik, tetapi bagi saya satu aja. Kembali generasi muda harus kita tanamkan nilai-nilai demokrasi, akan arti pentingnya bahwa negara ini harus berjalan selama-lamanya sebagai negara yang kuat, dan hanya satu cara di negara demokrasi memang untuk memilih pemimpin itu tidak ada cara lain kecuali hanya satu, yaitu dengan cara pemilu. Itu yang sangat penting harus kita tanamkan kepada generasi muda. Seperti itu. Demi suksesnya pemilu di 14 Februari nanti, Bapak, kemudian apa himbauan atau seruan apa yang bisa disampaikan agar banyak masyarakat yang kemudian hadir untuk ikut dalam hajat besar di Indonesia ini? Ya, harapan saya, harapan KPU Sragen, himbauan kita, permintaan kita, tidak hanya saja, kalau perlu juga permohonan kita kepada semua pihak yang terkait itu bisa betul-betul membantu tanpa pamrih tertentu. Misalnya dari pemerintah, fasilitasi yang berupa apa itu sumber daya manusia di kecamatan, di desa, sangat kita harapkan. Kemudian masyarakat, ayo sadar, taulah bahwa memilih pemimpin itu penting, bahwa kita semua harus punya pemimpin baik di tingkat legislatif maupun di tingkat eksekutif. Dan satu ada yang lebih penting ya, ayo kita awasi pelaksanaan pemilu, kita awasi, kita cermati di masing-masing TPS, kita mengawasi TPS kita masing-masing, jangan sampai terjadi pelanggaran, kecurangan, baik itu oleh peserta pemilu, baik itu oleh penyelenggara pemilu dan sebagainya, sehingga apa? Hasil di TPS tersebut dipercayai oleh masyarakat setempat. Oh, TPS saya pemilu berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. TPS 1, TPS 2 pun bisa sama. Di TPS saya pemilu
bisa berlangsung dengan baik tanpa ada kecurangan. Di TPS 3, TPS 10 pun di mana seluruh kelurahan yang ada mengalami hal yang sama. Sehingga kalau sudah TPS ini berkata pemilu baik, ini on the track, yang sana mengatakan luber jurdil, di sana semuanya kompak, tidak ada pelanggaran, di sana tidak ada manipulasi, di sana tidak ada money politik. Kalau sudah seluruh masyarakat menyaksikan sendiri, berkata sendiri, itulah yang diharapkan. Oh, masyarakat tahu bahwa sebenarnya pemilu itu nyaman, bukan menakutkan, apalagi sampai terjadi tindak kekerasan. Nggak ada apa-apa, lancar, semuanya bagus, penyelenggara bagus, peserta pemilu bagus, pengawasnya bagus, Indonesia bagus. Itu saja. Yes, pengawasnya bagus, pemilunya bagus, dan Indonesia juga bagus. Gitu. Bukti kesuksesan pemilu di 2024 nanti, kalau menurut Bapak, poin apa yang bisa dilihat? Indikasinya banyak, Mbak. Ya, jadi untuk mengatakan pemilu itu sukses apa tidak, ternyata parameternya banyak ya. Satu, misalnya di TPS itu tidak ada pelanggaran. Katakanlah petugas pemilunya netral. Penghitungan suaranya betul-betul persis terbuka. Kemudian seluruh daftar pemilihnya semakin datangnya, semakin banyaknya partisipasi pemilihnya meningkat dari pemilu yang kemarin. Tidak ada terjadi intimidasi dari orang-orang yang secara fisik, secara kekuasaan mereka itu mempunyai power itu, sehingga semakin sedikit tidak ada pelanggaran. Ya, itulah bukti bahwa pemilu itu berjalan sesuai yang diharapkan oleh kita semuanya. Seperti itu, Mbak. Oke, tidak ada pelanggaran, semua warga aman begitu ya Bapak ya, dan pemilu bisa dikatakan sukses. Yang bisa saya ambil tadi adalah pemilu bagus, bukti bahwa Indonesia juga bagus. Oke, terima kasih banyak Pak Minarso, waktunya kita sudah mengobrol soal pemilu 2024. Semoga nanti di Sragen dan mungkin di seluruh Indonesia ya Bapak ya, pemilunya juga bisa berjalan dengan lancar. Kemudian hal-hal yang berkaitan soal pemilu dan hal negatifnya bisa dibuang, dan hal bagus soal pemilu di 2019 bisa dibawa di 2024. Oke, itu ya. Dan kita nggak boleh lupa ya, datang ke TPS 14 Februari 2024. Dan maaf, tak terkecuali media, juga kita bareng aja, ayo sampaikan berita dengan cara yang cermat. Terima kasih dari kami KPU Kabupaten Sragen juga. Yes, jangan lupa untuk datang ke TPS di seluruh Indonesia, teman-teman Tribuners, di 14 Februari 2024 untuk sama-sama ikut meramaikan gelaran Hajat Besar Indonesia nih, pemilu 2024. Oke, itu tadi bincang-bincang saya bersama dengan Ketua KPU Sragen, Bapak Minarso. Semoga gambaran ini bisa menggugah begitu ya untuk kalian mungkin yang belum tertarik untuk ikut dalam gelaran pemilu. Itu aja, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.